Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Oke sobat, kita mulai. Setelah berdiri di depan Chu Xingyun, Yan Tianchong memandangi dua tubuh di tanah dengan tatapan aneh. Dia tersenyum dalam hatinya dan melangkah keluar dan segera mengikuti. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu tidak akan datang ke kota. Seorang prajurit kembali dan berteriak. Tiba-tiba, mereka yang belum membayar biaya kota, segera membuat burung dan binatang, segera bergegas ke kota Tianyan. Area gerbang kota, berantakan, penuh dengan segala macam kekacauan. Pada saat ini, ada dua sosok yang datang ke arah sisi kiri. Mereka juga tua dan muda. Mereka melihat tubuh es di tanah, dan kelopak matanya sedikit terkondensasi. Pedang yang bagus, pedang menembus jantung, tetapi tidak melukai organ-organ lain. Tidak heran bahwa sebelum orang ini meninggal tidak ada kesempatan untuk berteriak. Seorang pria muda yang tampan membungkuk seperti pohon willow. Di mata, ada sedikit kejutan. Baru saja, dia menyaksikan foto Chu Xingyun membunuh dua pria. Cahaya pedang yang ganas, bahkan jika terpisah ratusan meter, dapat dirasakan dengan jelas dan orang-orang tidak dapat membantu merasakan rasa takut. Publik. Lelaki tua yang berdiri di sebelah pemuda itu baru saja membuka mulutnya, dan lelaki muda itu tiba-tiba berbalik dan meliriknya, membiarkan lelaki tua itu tampak canggung dan buru-buru mengubah mulutnya. Tuan muda, kamu berat. Budidaya manusia barusan telah mencapai 7 langit roh. Penting untuk membunuh dua orang yang telah mengumpulkan 5 surga. Tidak ada tekanan sama sekali. Pedangnya bagus, tetapi jika dibandingkan dengan kamu, itu jauh. Bukan lawan. Mendengar suara sanjungan dari lelaki tua itu, Junyiyut memutar matanya dan berkata, tua, ini bukan istana. Kamu tidak harus merasa tersanjung. Meskipun kultivasi aku jauh lebih sedikit daripada kamu, penilaian paling dasar kemampuan selalu ada. Ketika orang tua itu mendengarnya, wajahnya tiba-tiba mengerang dan dia hampir tidak tersenyum. Di luar istana, itu benar-benar berarti bahwa ada banyak orang. Ketika aku pertama kali datang ke pegunungan Tianyan, aku bertemu orang seperti itu. Perjalanan ini benar-benar membuat aku menantikannya. Pemuda Junyi melihat ke arah kepergian Chu Xingyun. Sentuhan cahaya. Aku tertawa dan perlahan mengikuti. Kota Tianyan. Ada banyak restoran dan ada banyak pejuang, dan itu terlihat sangat hidup. Chu Xingyun dengan santai menemukan sebuah restoran, hanya melangkah ke pintu masuk, aku merasakan banyak tatapan turun, memperhatikan setiap gerakannya, suara diskusi di dalam restoran, tetapi juga berangsur-angsur menghilang. Petugas tamu ini, apakah kamu tip atau tinggal? Seorang pria muda di sini maju dengan senyum di wajahnya. Kamar yang bagus, lalu siapkan meja anggur. Chu Xingyun tidak memperhatikan perhatian semua orang, setelah kalimat. Mereka naik ke lantai 2, mencari jendela untuk duduk. Tidak butuh waktu lama untuk hidangan naik. Yan Tianchong memandang Chu Xingyun, yang merupakan penggemar berat, dan berbisik, Jiao Zi, meskipun kamu baru saja membuat langkah besar, tetapi ketika kamu menembak, kamu membunuh dua orang. Tampaknya agak sombong. Aku mendengar orang lain mengatakan bahwa keduanya tampaknya berasal dari satu kekuatan yang disebut aula harimau yang retak. Chu Xingyun meminum anggur dalam cangkir, matanya tertegun, dan tersenyum. Orang-orang itu menganggap hidup sebagai mustard, hanya memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri, dan mereka harus peduli apa yang menjadi celah macan. Toh, langit jatuh, ada aku tidak takut pada senior. Kamu. Wajah Hao Tianchong berkedut, dan tidak ada udara kosong. Kamu mendapat reputasi. Mengapa kamu membiarkan aku berurusan dengan kekacauan? Terakhir kali aku menembak, aku hampir kehilangan nyawa. Dan sekali lagi aku takut bahwa aku akan mati di depanmu. Setelah mengambil seni bela diri Yin dan Yang, Yan Tianchong tidak harus menderita rasa sakit kegelapan. Tetapi sekarang dia masih tidak bisa menembak sesuka hati. Jika tidak, dia masih akan sangat memberontak oleh cedera gelap. Cedera gelapnya terlalu serius. Tidak hanya daging meridian dan darah dari seluruh tubuh, tetapi bahkan organ-organ internal, telah sangat rusak. Butuh waktu lama untuk sepenuhnya pulih. Cuma bercanda, kenapa kamu begitu gugup?
Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, kota kekacauan seperti kota Tianyan, kekuatan, mewakili segalanya. Meskipun aku baru saja berlatih, meskipun agak sombong, itu bisa bermain dengan sangat baik. Efek yang mengejutkan. Berkata, Chu Xingyun melihat sekeliling. Mereka yang baru saja menyentuh pandangannya, segera diangkat, tidak berani tinggal. Adapun aula harimau yang retak, mungkin ada beberapa kekuatan. Tetapi jika aku benar-benar melakukannya, aku tidak takut. Lagi pula, aku akan datang ke pegunungan Tianyan. Selain mendapatkan rumput, aku juga berencana untuk mengalaminya lebih lanjut. Chu Xingyun menuangkan segelas anggur, dan begitu dia meminumnya, tubuhnya terpancar, menunjukkan sedikit keberanian dan bebas dan mudah. Hao Tian bergegas dan mendengus, berkata, kamu nak, sebelum aku menembak, aku memikirkan segalanya. Sepertinya aku khawatir tentang kamu. Keraguan di hati menghilang, dan Tian Tiancong berhenti mengucapkan mantra. Dia mengulurkan tangan dan mengambil anggur dari tangan Chu Xingyun. Dia menyesap mulutnya dan bergegas selama 3 hari. Dia sudah lama ingin makan. Pada saat ini, di lantai 2, sesosok tubuh perlahan berjalan masuk. Sosok ini baru saja muncul, seluruh restoran segera menjadi sunyi, semua orang memandang mereka dengan mata yang sama. Orang yang datang adalah seorang pria muda, bukan sosok kekar, dan bahkan sedikit kurus, dengan sedikit daging dan mie, pucat dan biru. Jelas orang yang memanjakan dan telah dilubangi oleh anggur. Tetapi itu adalah seorang pemuda. Ketika dia memasuki restoran, tidak ada yang berani bernyanyi keras, hanya karena borgol pemuda itu diukir dengan teriakan harimau. Dia, bernama Lin Ruhu, adalah penguasa dari gereja macan yang retak. Setelah Lin Ruhu berjalan ke restoran, matanya melirik kerumunan, dan akhirnya, matanya jatuh pada tubuh Chu Xingyun, dan ada rasa dingin di mulutnya, melangkah maju. Bocah itu, 2 orang di luar gerbang kota, apakah kamu membunuh? Suara Lin Ruhu tidak besar, tetapi siapapun dapat merasakan kepeduliannya. Orang-orang yang membunuh aula harimau yang retak berani tinggal di kota Tianyan. Orang ini benar-benar mencari kematian. Lin Ruhu adalah adik laki-laki, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai tingkat 8 roh surga. Dari tindakannya, itu seharusnya untuk roh-roh jahat. Kerumunan berbisik, melihat ke meja anggur. Chu Xingyun mendongak dan menatap Lin Ruhu dan mengangguk. Orang-orang membunuhku. Mereka tidak hanya memblokir jalan dan merampok, tetapi juga membunuh mereka dengan sewenang-wenang. Aku menembak mereka untuk membunuh mereka. Apakah ada masalah? Lin Ruhu merasa bahwa Chu Xingyun tidak peduli. Matanya tenggelam dan dia tersenyum. Dia berkata, kamu membunuhku di aula harimau yang retak. Aku berani mengatakannya dengan penuh percaya diri. Nak, aku benar-benar mengagumi ketahuanmu. Hei! Suara meledak keluar, dan meja anggur di depan Chu Xingyun hancur, dan serbuk gergaji terbang, berubah menjadi bubuk tersebar di lantai 2 seluruh restoran, mengejutkan orang. Chu Xingyun mempertahankan posisi duduk, matanya seperti listrik, dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang dingin. Ketika dia menunjukkan angin berbisik, dia akan menunjuk ke dada Lin Ruhu. Baik. Lin Ruhu membanting. Dia bisa merasakan jari ini sangat kuat, sama seperti Jian Feng yang asli. Belum ada di tubuh, hanya nafas, biarkan kulitnya terasa menyengat. Tidak heran kalau orang yang berani membunuhku di celah aula harimau punya sedikit keahlian. Lin Ruhu berkata dalam hatinya. Tangannya tergenggam bersama, dan pisau punggung tebal dengan pegangan lebar seperti pintu keluar, menelan nafas panjang. Lin Ruhu mengepalkan pisau punggungnya yang tebal dan hanya bersiap untuk menembak. Tatapannya membeku di pinggang Chu Xingyun. Di kota Tianyan, nama kecoa Lin Ruhu dapat dikatakan tidak diketahui. Tapi menyalahkan, kekuatan dan visi Lin Ruhu tidak lemah. Dan bahkan bisa dikatakan tajam, hampir dalam sekejap, aku merasakan pedang yang luar biasa. Dia mendapatkan kembali tatapannya dengan tenang, dan kemudian bentuk tubuhnya ditarik. Seni bela diri yang didukung tebal mengirim pisau tebal, tapi itu bukan serangan, tetapi tubuh itu terselubung dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Membanting. Jari-jarinya ringan pada bilahnya, berpusat pada keduanya,
dan angin kencang menyapu, tetapi kedua tubuh itu tidak bergerak. Kekuatan spiritual terus bertabrakan, dan akhirnya menghilang dalam ketiadaan. Segera, angin bertiup. Lin Ruhu sekali lagi melangkah mundur beberapa langkah, memegang tangan pisau punggung yang tebal. Sebenarnya sedikit gemetar, bermata dingin Chu Xingyun. Jalan dingin, berani sombong di hadapan Lin Ruhu. Aku harus mengatakan, kamu lakukan punya beberapa poin kekuatan. Hari ini, aku akan meninggalkanmu seekor anjing. Dan jika aku bertemu denganmu lagi lain kali, aku tidak akan pernah berbelas kasih. Ketika suara itu jatuh, Lin Ruhu membuat gerakan memotong kepala terhadap Chu Xingyun, dan kemudian berbalik dan melangkah keluar dari restoran. Setelah Lin Ruhu pergi, suasana seluruh restoran ini secara bertahap kembali tenang. Banyak orang yang bernafas panjang, hati dan pikiran, tetapi juga penuh dengan keraguan dalam pikiran mereka. Di antara mereka, Lin Ruhu adalah orang yang pendendam. Selama dia menyakitinya, dia seperti menyinggung anjing gila. Dia tidak akan pernah mati, dan bahkan menggunakan kekuatan aula harimau yang retak. Inilah sebabnya, siapapun yang melihat Lin Ruhu tampaknya telah melihat Tuhan. Tapi hari ini, setelah bersumpah dengan Lin Ruhu berikutnya, dia berbalik dan pergi. Agak aneh, tidak seperti gayanya. Pikiran anak ini juga dalam, dan benar-benar memahami konvergensi tepi. Kekuatan perseptif He Tianchong sangat akut sehingga ia dapat dengan mudah menutupi seluruh kota Tianyan, dan begitu ia melihatnya, mudah untuk menemukan anehnya Lin Ruhu. Adalah hal yang baik untuk bisa menekuk dan meregangkan, tetapi terlalu serakah. Lagi pula itu hanya akan membahayakan orang lain. Chu Xingyun menjilat mulutnya dan tidak membawa masalah ini ke dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan ke Singi Xiaoyan dan bertanya, apakah ada peristiwa besar di kota Yancheng baru-baru ini? Tampaknya ada banyak pejuang di kota ini. Sebelum memasuki kota Tianyan, Chu Xingyun memperhatikan bahwa banyak prajurit telah mengalir ke kota Tianyan. Baru saja, beberapa orang di restoran berbicara dengan suara rendah, mengatakan bahwa mereka harus mendapat untung besar dan mereka sangat bersemangat. Kamu mungkin tidak tahu, ada tempat bernama Lembah Tianxia di Gunung Tianyan di belakang kota Tianyan. Beberapa waktu yang lalu, ada perubahan tiba-tiba di lembah ini. Banyak binatang buas bergegas keluar dan bergegas. Ini telah menyebabkan banyak panik. Singi Xiaoyi segera menjawab, dan tidak berani berbohong. Lembah Luoxia. Chu Xingyun menoleh dan menatap Hao Tianchong. Wajah kedua pria itu agak jelek, dan tempat para dewa terjaga takjub. Apakah itu binatang? Wajah Chu Xingyun tetap tenang dan dia mencoba untuk menguji. Singi Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada banyak binatang buas tetapi mereka jauh dari menjadi binatang buas. Apalagi, setelah penampakan binatang buas ini, ada banyak bahan spiritual yang berharga di lembah, dan beberapa bahkan melihat mereka. Jejak 6 roh para pejuang ini, semuanya diarahkan pada materi spiritual ini. Ternyata, bagaimanapun juga itu adalah bahan spiritual yang berharga, dan semua orang menginginkannya. Chu Xingyun tertawa dan tertawa, lalu meletakkan tangan, membiarkan Singi Xiaot jatuh. Ada iblis dalam kejadian itu, binatang buas dari lembah Luoxia, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Haatian menekan suaranya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Roh binatang memiliki kerusuhan yang abnormal, yang dianggap biasa, tetapi bahan roh tiba-tiba muncul, itu agak konyol. Materi spiritual tingkat 6 sudah sangat langka, dan hampir tidak mungkin muncul di lembah Lost Valley. Tidak peduli apa masalahnya, bangun rumput, aku pasti akan mendapatkannya. Suara Chu Xingyun sedikit kental, dan rumput dewa yang terjaga adalah satu-satunya yang menyelamatkan Chu Xingchen. Dia akhirnya menemukan berita dan bertemu lagi. Terintimidasi oleh visi kecil ini. Menengok ke belakang, Chu Xingyun siap untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut untuk mengetahui situasi di lembah Luoxia. Baru saja berbalik di belakangnya, tiba-tiba ada seorang pria muda yang tampan dan seorang pria tua berambut putih. Kamu baru saja menunjukkan bahwa itu tampaknya acak. Faktanya, itu berisi pedang yang kokoh. Dengan sedikit wajah yang patah,
Itu telah dengan tajam memahami kurangnya pisau, sehingga mungkin untuk menggoyangkan pria itu kembali 3 langkah. Gao Ming, itu adalah Gao Ming. Pemuda Junyi menatap Chu Xingyun, dan di mata, itu adalah ledakan kecemerlangan, dengan sedikit penyembahan. Terima kasih telah memuji. Chu Xingyun menanggapi dengan senyum dan mengelak dari kedua pria itu. Namun, pria muda itu melangkah di seberang jalan dan menghentikan jalan Chu Chuanyun. Dia memegang tinjunya dengan kedua tangan dan tertawa dan berkata, dengan nama berikutnya, berani bertanya nama Xiong Tai. Aku hanya berantakan, dan namaku tidak cukup. Chu Xingyun mengerutkan kening, dan kata-kata menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Pedang Xiong Tai sangat halus. Aku pasti telah melewati pintu tinggi. Bagaimana bisa itu pembongkaran? Kebetulan aku memiliki banyak penelitian tentang ilmu pedang. Apakah lebih baik bagimu dan aku untuk belajar dari satu sama lain? Pemuda Junyi menjadi lebih bersemangat dan tidak memperhatikan wajah suram Chu Xingyun. Chu Xingyun mendengarkan, dan langkah kaki tiba-tiba berhenti. Aku melihatnya melirik pemuda Junyi. Tidak meludah setengah kata-kata, tersembunyi di lengan telapak tangan, dan tiba-tiba menjelajah. Membanting. Sepertinya angin sepoi-sepoi tidak terlihat membelai, dan pemuda itu berdiri di tempat yang sama, tubuhnya belum bergerak tetapi di tanduknya ada rambut yang mengambang, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Chu Xingyun mengambil kembali telapak tangannya dan bertanya, aku baru saja melihat pedang, apakah kamu melihatnya? Dikatakan bahwa pemuda Junyi hanya kembali kepada Tuhan. Di dahi, sudah tertutup keringat dingin, dan dia menggelengkan kepalanya. Bukan hanya dia, tapi orang tua di sebelahnya juga bodoh. Jika Chu Chuanyun tiba-tiba membuka mulutnya, dia bahkan tidak tahu bahwa angin kencang tadi adalah Jiang Wang. Dengan tidak adanya reaksinya, ia merusak rambut pemuda Junyi. Ketika kamu tahu bagaimana aku menikam pedang, kembalilah padaku. Yang kamu butuhkan bukan untuk belajar, tetapi untuk memahami lintasan pedang. Chu Xingyun berbisik, langkah kaki terus menyeberang, keluar dan berjalan di luar restoran. Lintasan pedang. Pemuda Junyi berulang kali membisikkan kalimat ini, dan beberapa tampaknya mengerti. Dia berbalik dan hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia mendengar kata-kata Chu Xingyun datang dari waktu yang lama. Mengatakan, aku sudah selesai membicarakannya. Aku harap kamu tidak perlu bertanya lagi. Dan lagi toleransi kamu. Teknik ini jauh dari dibudidayakan di rumah. Sejauh ini, selama tidak buta, kamu tahu bahwa kamu seorang wanita. Ups. Jantung remaja Junyi berkedut keras dan murid tiba-tiba mengencang, menunjukkan saat kehilangan kesadaran. Oke sobat, sekian dulu update-nya. Jangan lupa disubrek, agar tidak ketinggalan update-ani. Terima kasih.